Setelah kemunculan beberapa anggota Demon Flame Valley yang dipimpin oleh tetua Fang Yan, Xiaoyan perlahan memperhatikan mereka satu persatu. Dengan banyaknya fraksi besar serta orang-orang kuat yang datang, tidak tahu seberapa banyak nyawa yang akan melayang dalam memperebutkan saliva tubuh transformasi Bodhisattva nantinya. Terlebih Xiaoyan sendiri masih memiliki dendam dengan fraksi Demon Flame Valley ini. Setelah menggunakan persepsi spiritualnya, Xiaoyan akhirnya mengetahui bahwa tetua Fang Yan ini merupakan seorang ahli puncak Do Huang dan sudah setengah langkah menuju Dozong sama seperti Han Feng kala itu. Bahkan para anggota yang datang bersamanya semuanya juga ahli Do Huang. Di antara barisan pasukan tersebut, Xiaoyan merasa sedikit aneh dan curiga kepada salah satu anggota yang mengenakan jubah abu-abu. Pada awalnya Xiaoyan tidak dapat merasakan auranya karena terlalu lemah. Namun lama-kelamaan Xiaoyan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setelah pertemuan itu, kelompok Xiaoyan pun akhirnya masuk ke dalam pavilion Black Emperor yang sangat megah. Aula di dalamnya saat ini dipenuhi dengan kebisingan para ahli yang mengobrol dengan kelompok mereka masing-masing. Seperti yang kita tahu, ciri khas dari Black Corner adalah pertikaian yang tiada habisnya. Jadi tidak heran jika di tempat megah seperti ini pun seseorang dapat mendengar suara benturan logam yang bergema dari segala arah. Setelah melewati keributan tersebut, seorang pelayan wanita lantas menghampiri Xiaoyan untuk memeriksa tablet yang mereka miliki dan memberitahu ruangan mana yang akan mereka gunakan ke depannya. Karena pavilion ini sangat luas hingga mampu menampung lebih dari 1000 orang, lautan manusia ini pun akhirnya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu langit, bumi, dan manusia yang diatur sesuai dengan kekuatan atau fraksi di belakang mereka. Dan kelompok Xiaoyan kali ini ditempatkan di ruangan kelas bumi. Tentu saja Xiaoyan tak buru-buru kembali ke ruangan mereka. Dia lantas mengajak Xian dan juga dokter peri kecil untuk berkeliling terlebih dahulu sembari mencari tempat yang tenang. Di situ mereka menemukan sebuah meja kosong yang secara kebetulan menunjukkan pemandangan indah di bagian luar. Tepat ketika mereka bertiga baru saja duduk, seorang pelayan wanita langsung membawakan teh dengan cara penuh hormat. Pelayanan yang diberikan Sekte Black Emperor ini benar-benar sangat membanjakan para tamu yang datang ke tempat tersebut. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas mulai membahas masalah pria berjubah abu-abu sebelumnya yang terasa cukup akrab sekaligus asing bagi Xiaoyan. Menurut dokter peri kecil, meskipun dari luar dia terlihat biasa saja, namun sebenarnya orang itu pasti menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya. Di saat yang bersamaan, kelompok Xiaoyan juga sambil mengamati situasi di aula yang penuh keributan. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan informasi penting lainnya. Contohnya, selain Demon Flame Valley dan beberapa fraksi lama yang datang untuk mengikuti pelelangan, masih ada beberapa fraksi lain termasuk Gerbang Xiao. Mendengar hal itu, Xiaoyan sedikit bergumam, jika informasi tersebut benar maka anggota dari Gerbang Xiao pasti juga ada di pavilion ini. Namun karena banyaknya ahli di sana, Xiaoyan pun memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya dan menemui anggota Gerbang Xiao di waktu yang tepat. Selain informasi tadi, para ahli yang berkumpul di aula hanya fokus membahas masalah terkait saliva tubuh transformasi Bodhisattva yang dikabarkan akan masuk dalam daftar lelang. Karena sudah terlalu lama berada di luar, Xiaoyan kemudian mengajak Xian dan juga dokter peri kecil kembali ke ruangan mereka. Dikarenakan Xiaoyan masih harus menyempurnakan pil obat terlebih dahulu. Namun tepat ketika mereka bertiga akan beranjak, sekelompok pria besar berotot dengan wajah marah pun datang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika mengerutkan kening di dahinya dan menemukan ada tato serigala di bagian tubuh mereka. Hal ini menjelaskan bahwa sekelompok manusia tersebut pasti datang untuk membalas dendam atas kematian sekelompok pria mesum yang Xiaoyan bunuh di pintu gerbang sebelumnya. Meskipun menyembunyikan identitas merupakan pilihan terbaik, namun ada kalanya seseorang harus menunjukkan kemampuan mereka agar pihak lawan merasa jera. Semua orang di sekitar pun cukup terkejut melihat sosok pemuda seperti Xiaoyan benar-benar berani membuat masalah dengan geng serigala. Sebuah kaki besar pun secara tiba-tiba diayunkan hingga membuat meja tempat Xiaoyan duduk hancur begitu saja. Seorang pria paruh baya dengan luka di wajahnya lantas menatap tajam ke arah Xiaoyan sembari bertanya,
apakah benar kau yang telah membunuh anggotaku di pintu masuk kota Black Emperor sebelumnya?" Xiaoyan sama sekali tak bergeming dari posisinya dan mengatakan bahwa semua itu tidaklah penting. Bukankah mereka semua hanyalah sekelompok ampas? Perkataan ini tentu membuat semua orang tercengang, terutama pria parubaya yang semakin murka. Memang benar para cecunguk itu hanyalah ampas, tetapi di antara mereka ada keponakanku yang telah kau bunuh. Jadi bagaimana kau akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini? Xiaoyan hanya meneguk secangkir teh di tangannya dengan lembut sembari berkata, "Bahkan jika aku tahu sebelumnya, aku pasti tidak akan menahan diri." Meski perkataan Xiaoyan ini sangat memprovokasi, tetapi pria parubaya tersebut masih belum berani bertindak gegabah karena takut di belakang Xiaoyan masih ada fraksi besar yang akan ikut campur. Melihat pergerakan Kuisa yang penuh kewaspadaan, Xiaoyan lantas sedikit tertawa dan mengatakan bahwa tidak ada fraksi besar manapun yang berdiri di belakangnya. Jadi untuk apa bertindak waspada? Tawa keras pun seketika pecah ketika kata-kata Xiaoyan itu terdengar. Niat membunuh yang sangat padat pun dengan cepat melonjak dari tatapan mata yang mengarah tepat ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap, Kuisa pun mengangkat kaki kanannya dan berniat menghantam kepala Xiaoyan sekuat tenaga. Namun Xiaoyan hanya menggerakkan tangan kanannya untuk menangkis serangan tersebut hingga membuat Kuisa terpental ke belakang. Pertukaran singkat ini secara alami telah menunjukkan kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Semua orang pun seketika tercengang dan tak percaya. Meskipun banyak ahli Do Huang yang tersebar di wilayah Black Corner, tetapi tak ada satupun yang semudah Xiaoyan. Dengan pencapaiannya itu, semua orang yakin bahwa Xiaoyan sangat mungkin untuk mencapai tingkat Douzong. Jika dia cukup beruntung menerobos ke ranah Douzun, juga bukanlah hal yang mustahil. Wajah Kuisa perlahan berubah. Dia tak pernah berharap Xiaoyan benar-benar seorang ahli Do Huang sejati sama sepertinya. Selain itu, dari pertukaran singkat sebelumnya, Kuisa juga menyadari tampaknya kekuatan Xiaoyan sedikit lebih besar darinya. Perbedaan level ini membuat Kuisa kehilangan kepercayaan diri dan bergegas meminta maaf atas tindakan yang dia lakukan sebelumnya. Setelah itu, dia lantas memerintahkan anggotanya untuk kembali dan berniat meninggalkan Xiaoyan begitu saja. Tentu saja permasalahan ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Xiaoyan lalu menghentikan mereka dan berkata, "Apakah menurutmu aku adalah orang yang bisa kau abaikan begitu saja setelah mengatakan permintaan maaf?" Dikarenakan Kuisa telah memaksanya untuk menunjukkan kekuatan yang telah dia simpan, maka Xiaoyan pun tak punya pilihan lain selain menunjukkan taringnya secara jelas. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas memerintahkan Xian untuk memberikan 3 pukulan keras kepada Kuisa. Jika dia mampu bertahan, maka Xiaoyan berjanji akan melepaskannya. Namun jika gagal, hanya kematianlah yang akan dia terima. Perkataan Xiaoyan ini sontak membuat semua orang tercengang, terutama Kuisa. Bagaimana bisa dia memerintahkan seorang gadis kecil untuk bertarung? Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Baru saja pikiran ini terlintas, Xian secara tiba-tiba muncul di hadapan Kuisa dan langsung melepaskan tinju kecil miliknya, hingga menyebabkan Kuisa memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya dan terpental jauh sampai menghantam sebuah pilar. Seluruh aula pun seketika hening dan membisu. Para ahli yang menyaksikan pertarungan itu benar-benar tak menyangka seorang gadis kecil seperti Xian ternyata menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan. Sementara itu, Xian tak berhenti setelah mendaratkan 1 pukulan pertama dan berniat untuk memberikan pukulan selanjutnya. Namun Kuisa tiba-tiba berteriak meminta pertolongan kepada seseorang bernama Tuan Muda Mo untuk menyelamatkannya. Dalam sekejap, sosok pria berbaju putih tiba-tiba muncul dan langsung menyelamatkan Kuisa dari serangan brutal Xian dengan gerakan yang cukup aneh. Tentu saja campur tangan ini membuat Xian merasa sangat kesal dan segera menyerang balik. Akan tetapi sosok putih ini tampaknya mengkhususkan diri untuk menghadapi serangan kasar sehingga semua tinju Xian pun dapat dihindari dengan mudah. Bahkan di dalam gerakan lembut yang dia tunjukkan sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat ganas hingga membuat Xian menerima beberapa luka. Melihat kondisi Xian yang semakin terpojok, Xiaoyan pun segera pergi menyelamatkannya dan seketika tinju Xiaoyan pun bertabrakan dengan gerakan aneh sosok putih yang menyelamatkan Kuisa hingga menyebabkan keduanya mundur 1 langkah. Bukankah terlalu berlebihan menyerang gadis kecil dengan kekuatan semacam itu?
Sosok putih yang menyelamatkan Kuisa bisa dibilang masih sangat muda dan berumur sekitar 27 tahun. Penampilan yang rupawan tentu membuat siapapun yang menatapnya akan terpesona. Pemuda ini tidak lain adalah ketua muda dari sekte Black Emperor yang bernama Moya. Dikabarkan bahwa Moya saat ini sudah mencapai bintang 6 Do Huang. Sekte Black Emperor bahkan menaruh harapan besar bahwa tuan muda ini akan mencapai Douzong dengan sempurna. Mendengar obrolan tersebut, Xiaoyan pun cukup terkejut. Selain prajurit yang menjemput Xun kala itu, Moya merupakan Do Huang termuda kedua yang pernah Xiaoyan temui. Sementara itu, Moya sendiri dapat merasakan bahwa sosok pria berbaju hitam yang ada di hadapannya itu jelas lebih muda darinya, namun sudah menjadi seorang ahli Do Huang. Sejak kecil, Moya selalu merasa dirinya jenius sejati yang tiada tara. Namun hari ini sebuah kebanggaannya itu mulai runtuh secara perlahan setelah kemunculan Xiaoyan. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas bertanya dengan tegas mengapa pria berpakaian putih itu ikut campur. Apakah dia memang memiliki hubungan dengan geng serigala? Mendengar hal itu, Moya lalu menjelaskan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan di pavilion tersebut. Sebagai sarana VIP tentu kurang baik jika ada keributan besar yang terjadi di sana. Xiaoyan pun menyapu pandangannya ke arah Kuisa yang terlihat kesulitan untuk bangkit. Jika dia melepaskannya begitu saja, tentu masalah ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Namun jika Xiaoyan membunuhnya sekarang, tampaknya Moya akan ikut campur dan membuat situasi semakin memburuk. Meski kekuatan Moya sendiri tidak terlalu berbahaya bagi Xiaoyan, namun sekte besar yang berada di belakangnya jelas tidak bisa diremehkan. Di saat yang bersamaan, dokter peri kecil tiba-tiba saja muncul ke permukaan dan mengatakan kepada Xiaoyan bahwa sebaiknya mereka segera pergi dari tempat tersebut. Mendengar saran dari dokter peri kecil, Xiaoyan pun akhirnya mengesampingkan masalah tersebut dan bergegas kembali. Penampilan sekilas dari dokter peri kecil itu tampaknya telah memikat hati Moya hingga tak bisa berkata-kata. Selama bertahun-tahun ini merupakan pertama kalinya dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat menawan. Moya lalu bertanya ke arah Xiaoyan siapakah dia sebenarnya. Dengan identitasnya di sekte Black Emperor, dia tentu bisa membantu jika ada masalah yang terjadi ke depannya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun hanya mengatakan dua kata yaitu Yan Xiao dan segera pergi meninggalkan aula tersebut. Selama perjalanan, Xiaoyan sedikit kesal dan bertanya kepada dokter peri kecil mengapa dia mencegahnya membunuh lelaki tersebut, terutama si Moya yang bertindak sok polos itu. Dokter peri kecil pun dengan lembut mengatakan bahwa lelaki tersebut tidak mungkin hidup lebih dari 3 hari, jadi tidak perlu merasa cemas. Setelah mendengar hal itu, Xiaoyan pun merasa lega dan kembali mengikuti rute yang diarahkan oleh pelayan wanita sebelumnya. Tak lama kemudian mereka bertiga pun akhirnya sampai di aula kategori bumi dan pergi ke ruangan yang telah disiapkan. Begitu masuk ke dalam, mereka pun cukup tercengang melihat betapa luasnya ruangan tersebut yang telah dilengkapi berbagai fasilitas mewah. Di situ dokter peri kecil lantas berjalan ke arah ruang tamu dan mengambil bunga biru dari cincin penyimpanannya dan langsung memasukkannya ke dalam vas bunga yang ada di sana. Setelah itu, dia pun memberikan 2 butir pil kepada Xiaoyan dan juga Xian sembari menjelaskan bahwa itu adalah jiwa menelan bunga. Bau yang dihasilkan dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran. Ini akan sangat berguna untuk melindungi ruangan tersebut dari para penyusup. Sementara itu, di tempat lain terlihat kelompok Demon Flame Valley yang sedang berkumpul untuk melakukan diskusi. Selain tetua Fang Yan, tampaknya orang yang duduk bersamanya itu juga merupakan para tetua dari Demon Flame Valley yang memiliki kedudukan tinggi.